Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti. Hei Ustadz Yahya Waloni, anak sekolah minggu pun mengerti kitab suci. Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam channel Pendeta Mel Atok. Dan setiap video-video yang saya buat dengan tujuan seperti yang saudara tahu bahwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu kalau bicara tentang Tuhan adalah pribadi yang goib, roh, tidak kelihatan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kalau seseorang mengatakan dia mengenal atau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kalau dia membenci sesamanya, maka sesungguhnya orang itu pendusta. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan sesamanya yang kelihatan dia benci, dia fitnah, dia sakiti? Itu tidak dibenarkan. Kira-kira itulah bunyi dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya Pendeta Mel Atok kembali lagi berbagi video, dan kali ini saya masih menanggapi atau mau menanggapi salah satu video dari Ustadz Yahya Waloni. Ada begitu banyak video yang sudah saya tanggapi seputaran ceramah-ceramah dari Ustadz Yahya Waloni, dan judulnya pun bervariasi, saudara-saudara. Dan kali ini sesuai dengan cover di YouTube, bahwa judul yang saya buat dalam tanggapan saya terhadap video Ustadz Yahya Waloni kali ini adalah membantu dan mendoakan, atau bantu dan doa bagi atau untuk Ustadz Yahya Waloni. Nah, kalau bicara tentang membantu di sini sudah pasti bukan membantu materi atau membantu finansial, karena saudara tahu Ustadz Yahya Waloni kelihatannya sejak dia menjadi mu'alaf, dia menjadi penceramah, sudah banyak duit. Jadi kalau bantu Ustadz Yahya Waloni secara materi kayaknya tidak perlu, karena saya bisa anggap bahwa Ustadz Yahya Waloni sangat digemari oleh kelompok Islam tertentu yang senang sekali mengundang Ustadz Yahya Waloni, apalagi kalau topik-topik yang dia sampaikan itu menyinggung-nyinggung Kristen, ya, Alkitab, Tuhan Yesus, kafir dan lain sebagainya. Itu membuat dia kelihatannya tambah laris manis. Jadi bantu di sini, saudara-saudara, ialah ketika Ustadz Yahya Waloni berceramah dan di dalamnya dia menyinggung Alkitab secara salah, secara tidak benar, maka disitulah kami sebagai apologet, pembela iman Kristen, kami membantu, karena kami tidak mau ceramah-ceramah Ustadz Yahya Waloni yang tidak punya dasar yang jelas, atau ceramah secara ngawur lalu masuk kepada hati orang-orang tertentu yang menjadi pendengarnya, dan kemudian timbul kebencian. Tidak bisa, saudara, apalagi kita bermain di dunia media sosial seperti ini, di YouTube seperti ini atau Facebook. Kita tidak boleh menebarkan kebencian, saudara-saudara. Oleh karena itu saya mau bantu dan juga mendoakan Ustadz Yahya Waloni supaya beliau dalam ceramahnya bisa lebih baik, lebih menenangkan. Seperti di video-video sebelumnya, saya sarankan Ustadz Yahya Waloni sebaiknya lebih banyak belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan tak usah bicara Alkitab. Sebab dari semua ceramahnya ketika dia singgung Alkitab selalu salah. Dan salah satunya adalah video yang saya mau bantu sekaligus doakan, tanggapi dari penggalan ceramah Ustadz Yahya Waloni berikut ini. Perhatikan videonya, saudara-saudara. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti. Artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun. Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir, tak bisa. Paham kira-kira? Nah, saudara sudah lihat videonya, ya. Dalam video itu ada beberapa hal, diantaranya
Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa kitab Kristen itu setiap hari atau setiap minggu dirubah. Siapa yang berani merubah? Firman Allah berkata, jangan coba-coba menambahi atau mengurangi firman Allah. Siapa yang menambahi atau mengurangi firman Allah, maka semua malapetaka yang tercatat di dalam Alkitab itu atau dalam kitab Wahyu misalnya, itu akan ditimpakan kepada dia. Satu-satunya pribadi yang suka menambahi dan mengurangi ayat atau menghina firman Allah adalah setan. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian, ketika setan memutarbalikkan ayat, akhirnya nenek moyang kita Hawa, dan kemudian Hawa terpancing melihat buah terlarang itu, dia ambil, dia makan, dia bagi kepada suaminya, dan kemudian gara-gara pelanggaran satu orang, semua orang berdosa, bahkan maut telah menjalar kepada semua orang. Maka Kristen tidak pernah merubah-rubah firman Allah. Kalau terjemahan Alkitab itu banyak, iya. Kenapa? Karena memang Allah kami adalah Allah segala bangsa. Dan sejak peristiwa Babel, bahasa-bahasa dikacaukan, maka tidak bisa tidak bahwa firman Allah tidak boleh hanya satu bahasa. Firman Allah kalau dalam perjanjian lama itu ada bahasa Ibrani, bahasa Aramik, atau bahasa Ibrani dan Aramik, dan kemudian dalam perjanjian baru itu bahasa Yunani, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Brasil, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahkan di NTT sendiri kami punya terjemahan Alkitab bahasa Rote, bahasa Sabu, bahasa Semau, bahasa Timor, bahasa Dawan, segala macam. Jadi sejak hari di mana Babel dikacaukan, bahasa menjadi banyak, dan kemudian hari Pentakosta, rasul-rasul berbicara dalam berbagai bahasa, Kapadokia, Pontus, dan lain sebagainya. Itu menuturkan bahwa Alkitab memang harus diterjemahkan ke banyak bahasa, sekaligus mengingatkan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah segala bangsa. Makanya nanti waktu Tuhan Yesus kembali, bukan hanya gereja yang kumpul dan sujud menyembah Dia, semua bangsa, semua agama pasti akan sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Allah berkata bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Jadi Ustadz Yahya Waloni, bahwa Anda selalu mengeluarkan statement-statement yang keliru, ngawur, salah, dan menunjukkan betapa Anda ini kelihatannya kok memang tidak suka sekali dengan Kristen, ya, lalu Anda di bagian yang berikut, selain Anda mengatakan atau menuduh bahwa Alkitab kami itu dirubah setiap hari atau setiap minggu, Anda bilang coba panggil orang Kristen, dia tidak mengerti kitab sucinya. Hei Ustadz Yahya Waloni, anak sekolah minggu pun mengerti kitab suci. Kamu tahu ada pengkhotbah cilik, anak-anak sekolah minggu 7, 8, 9 tahun mengerti Alkitab. Kok kamu mantan pendeta kok bingung bagaimana? Ketahuan kenapa kamu kemudian bukan pendeta tapi mantan pendeta, karena kamu tidak mengerti Alkitab. Kenapa anak sekolah minggu sekalipun mengerti kitab suci kami? Karena anak sekolah minggu itu percaya Yesus, terima Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sedangkan Anda ini tidak percaya Yesus, Anda penentang Yesus, Anda penolak Yesus, dan dalam dirimu pasti tidak ada Roh Kudus. Makanya kau bingung, makanya kau pusing, Yahya Waloni. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa memang saya mau bantu Anda nih. Saya mau kasih ingat Anda ini, ya, mengerti kira-kira. Dia punya video begitu kan. Jadi mengerti kira-kira kah Yahya Waloni bahwa kamu itu tidak akan pernah mengerti Alkitab sampai kapanpun. Kenapa? Kamu penentang Yesus. Ya, kamu penentang Yesus. Jadi maklum saja kamu tidak mengerti. Hanya orang yang menerima Dia dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan bantu dia. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada rasul-rasul, Petrus dan kawan-kawan, kalau kamu dibawa ke pengadilan atau apa, jangan takut kamu harus bicara apa, karena Roh Kudus, Roh Bapa yang akan bantu kamu, sehingga kamu harus bicara apa yang Tuhan mau pada saat kamu ditanyai. Kamu Ustadz Yahya Waloni tidak punya itu. Yang kau punya sekarang Al-Quran. Belajarlah Al-Quranmu. Kan begitu. Ngapain Anda bilang dirubah-rubah lalu kau pusing? Kami tidak pusing.
Kami cinta Alkitab, belajar Alkitab, kami jelaskan kepada orang Kristen semua. Dan orang Kristen yang berlangganan di channel kami, yang ikut khotbah-khotbah kami, selalu berkata, amin, kami diberkati, amin, kami diberkati. Ada yang Tuhan pakai menjelaskan, dan ada yang menerima penjelasan, mengerti dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya apa? Mereka pun menjadi saksi bagi keluarga mereka, bagi suami, istri, anak, kawan kantor, tetangga, kiri kanan, muka belakang mereka. Jadi kalau Anda bilang tidak mengerti, itu pengalamanmu waktu jadi Kristen, kamu tidak mengerti. Ya, dan kamu tidak akan mengerti sampai kamu tutup usia mungkin. Ya, sepanjang kalau kamu tidak terima Yesus, ya. Dan kalau kamu tidak terima Yesus pun, Kristen tidak rugi seperti video-video sebelumnya, ya. Jadi kami tidak terlalu apa. Tapi sepanjang kamu menyinggung Injil, saya Pendeta Mel Atok, salah satu apologet Kristen, pembela iman Kristen, saya pasti akan menanggapi kamu. Itu sudah komitmen saya. Itu sudah janji saya. Video ini ada yang kirim buat saya, dan saya nonton, saya udah waduh, ngawur lagi si Ustadz ini ngomong. Dia tidak diam-diam aja masuk Islam, tapi ya mungkin itu nilai jualmu kali ya. Pasarmu jadi engkau ngomong dan sembarang semua, ya. Yang berikut lagi dia bilang sampai Kristen atau yang biasa disebut kafir, ya, kebotak kepalanya tidak akan bisa mengerti Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Loh, sejak kapan Kristen mengajarkan manusia jadi Tuhan? Tidak ada manusia jadi Tuhan di dalam Kristen. Yang ada Tuhan jadi manusia. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah jenis Allah, sehakikat, sederajat dengan Allah. Ya, dan dia itu turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Tidak ada yang pusing untuk memahami Tuhan, ya. Ini adalah perkara suprarasional. Dan yang suprarasional seperti ini, Ustadz Yahya Waloni, kembali kepada sebelumnya, iman harus mendahului pengertian. Setelah percaya, baru Roh Kudus akan tuntun kepada pengertian demi pengertian. Dan hanya orang pilihan Allah saja yang mengerti. Kenapa kamu pusing 7 keliling? Sekali lagi, kamu tidak percaya, dan besar kemungkinan kamu memang bukan orang pilihan. Kenapa saya pakai besar kemungkinan? Karena kamu masih hidup. Siapa tahu di ujung-ujung kamu terima Yesus. Tapi kalau tidak terima, ya ketahuan bukan orang pilihan. Itu ajaran kitab suci kami. Anda kan mantan pendeta, jadi Anda tahu, ya. Jadi ya saya rasa bahwa Anda memang tidak mengerti Alkitab sama sekali. Dan saya mengerti kenapa kau pusing, kenapa kau ngomong seperti penggalan video yang saya tanggapi ini. Karena memang Anda bukan orang pilihan. Jadi Ustadz Yahya Waloni, ya baik-baiklah hidupmu, ya. Jangan singgung-singgung Alkitab kami, ya. Ada yang WA saya, Yahya Waloni itu kebal hukum kah? Saya nggak tahu. Hukum dunia saya nggak ngerti. Tapi kalau hukum Tuhan dia tidak mungkin lolos. Kalau dia terus menghina Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi nomor 1 dunia akhirat. Kalau dia terus menghina Alkitab yang adalah firman Allah yang sempurna, maka pembalasan bukan hak manusia. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi mungkin hukuman dunia lolos, hukuman akhirat tidak akan lolos. Ya, siapapun yang menentang firman pasti lewat, pasti selesai, pasti disiksa, pasti masuk neraka. Jadi buat yang masih hidup, termasuk Yahya Waloni, kalau ada kesempatan bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, ruginya rugi yang sangat mengerikan. Kiranya tanggapan saya ini bermanfaat bagi semua orang percaya. Dan saya berharap Ustadz Yahya Waloni mendengar apa yang saya sampaikan ini, ya. Bahwa Alkitab tidak pernah dirubah tiap hari atau tiap minggu. Orang Kristen bukannya tidak mengerti, bahkan anak kecil pun sangat mengerti. Yesus adalah Allah menjadi Tuhan, bukanlah sesuatu yang membingungkan. Itu sangat mudah, dia Allah Maha Kuasa kok. Dia mau jadi apa juga dia bisa. Mau jadi apapun dia bisa, apalagi cuma jadi manusia kecil. Anda terlalu banyak berpikir filsafat apaan? Itu mah gampang. Allah jadi manusia susahnya di mana coba? Allah kan Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Dan memang yang berdosa itu manusia, makanya tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia, maka Allah jadi manusia. Susahnya di mana? Tidak ada susahnya. Hanya orang tersesat yang menganggap itu susah.
Dan saya anggap Anda sedang tersesat, Yahya Waloni ya. Ini tanggapan saya, Pendeta Mel Atok. Kalau Anda dengar, saya senang sekali kalau Anda dengar ya. Oke, akhir kata saya, Pendeta Mel Atok. Sebarkan video ini biar semua orang Kristen tahu bahwa Alkitab tidak pernah dirubah. Alkitab mudah dimengerti dengan pimpinan Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan, adalah berita anugerah, dan untuk selamat dalam Kristen sangat gampang. Cukup percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua dosa kita diampuni. Dan kemudian Roh Kudus akan bantu kita untuk berbuat baik sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah yang Maha Dahsyat. Karena amal ibadah kita tidak mampu menyelamatkan kita. Kalau Anda bikin kesalahan, Anda bikin kriminal, ya katakanlah pelanggaran lalu lintas lah, Anda bikin pelanggaran lalu lintas lalu Anda harus diproses hukum. Apakah Anda bisa tebus itu dengan perbuatan baik, dengan beramal menolong orang? Tidak bisa. Amalmu tidak akan membuat engkau lolos dari pelanggaran hukum lalu lintas. Apalagi hukum akhirat, tidak mungkin. Makanya Tuhan Yesus tahu bahwa tidak ada yang bisa. Dia cinta manusia, Dia turun. Lalu menjadi manusia, mati di Golgota. Menderita mati di Golgota. Lalu dikuburkan, pada hari ketiga bangkit naik ke sorga. Dia akan kembali menjemput orang percaya. Tidak tahu nanti Yahya percaya Dia atau tidak. Tapi mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak urusan. Ya, Kristen jangan terlalu stres kalau lihat ada orang jadi mualaf. Biasa aja, santai. Asal kita tetap semangat beritakan Injil. Kita jujur beritakan Injil. Tolak ya urusan kau. Yang terima diberkati berlipat kali ganda. Terutama secara rohani. Oke, hanya itu video saya, Pendeta Mel Atok. Sampai jumpa. Sekali lagi sebarkan video ini. God bless you all.